Anggap aja ini nggak ada apa-apa ya. Iya ada apa-apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya mau siap-siap buat nangis ya. Ada nangis ketawa nggak? Nggak ada nangis ketawa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah Al-Quran ada surat namanya Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu batta wa kuntum suratul waqi'ah atau suratul waqi'ah. Suratul waqi'ah adalah surat Al-Waqi'ah, surat ke-56 setelah surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan dan seterusnya. Surat yang mengisahkan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lebih dari 30 ayat yang berulang-ulang. Maka dari itu surat Ar-Rahman adalah surat di mana kebanyakan kaula muda, dewasa, manula itu mudah untuk menghafalnya kalau ingin menghafal. Karena ada satu ayat yang diulang-ulang. Kurang lebih 30 ayat, bisa lebih mungkin bisa kurang, tinggal dibaca saja. Tapi bukan masalah suratnya yang saya ingin bahas. Saya ingin kalian memejamkan mata, tapi makna yang lebih dalam surat Al-Waqi'ah. Hari ini adalah hari Jumat, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umat Nabi Muhammad yang lain baru dah sallallahu alaihi Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya kiamat akan terjadi di hari Jumat. Ketika trompet sangkakala ditiupkan, semua nyawa-nyawa sudah habis. Ditiupkan lagi, hancurlah alam semesta beserta isinya, berhamburanlah gunung-gunung, bertabrakanlah gugusan planet dan lain sebagainya. Nah, kita ada di bumi. Bumi adalah satu bagian kecil dalam galaksi Bima Sakti yang terdiri dari satu bintang kecil yang dinamakan matahari. Dan jika kalian tahu, lebih dari bintang lebih banyak di luar sana, di luar angkasa sana, galaksi-galaksi lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan saja kalian mau membaca dan meneliti lebih dalam, mendengarkan lebih banyak, membaca lebih banyak pengetahuan alam yang ada di luar sana, maka kalian akan merasa lebih kecil dari apa yang kalian sangka saat ini. Sontak dalam hati akan berkata, aku tidak ada apa-apanya dibandingkan semua ciptaan Tuhan. Maka dari apa itu sombong? Gue mah punya HP baru, iPhone, tidak ada apa-apanya dibandingkan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah gue mah bagus, nggak kayak rumah lo. Laut aing mah bagus gimana? Tidak ada apa-apanya dibandingkan lautan yang sangat luas yang menyimpan kekayaan alam
yang tiada taranya, yang Allah tidak perhitungkan sedetik pun. Semua teratur, semua tertata rapi, semua tidak ada yang menyangka satu detik yang akan datang, tidak ada yang akan bisa menyangka. Karena Allah memiliki ketentuan, yaitu qada dan qadar. Di sini saya berdiri mengajak kalian untuk memetik sebuah hikmah dari kata syukur. Kemarin saya telah berbanyak bicara, tapi saya hanya satu menekankan pada kalian, apa itu syukur. Coba pegang dadanya dalam hati. Hatinya kamu rasakan berapa banyak dosa yang kamu lakukan. Kalian ini melakukan banyak sekali keburukan. Hati ini pernah tidak melangkah ke masjid, tapi dengan tulus beribadah, bukan buat kalian, bukan buat bercanda. Lidah ini pernah tidak bersyukur mengucapkan nama-nama Allah, berzikir kepada Allah, bukan ngomongin orang, menjelekin orang, ngebully teman. Bahkan rambut yang sehelai pun itu sudah ada ketentuan takdirnya dari Allah. Maka dari atas kepala sampai bawah kaki kita sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan. Mari tanyakan pada diri sendiri, mari tanyakan kepada hati kamu yang paling kecil, yang paling dalam. Ingat kembali dosa-dosa. Sebut nama kamu, sebut nama ibu kamu, sebut nama ayah kamu. Maka kita akan berpihak bersama-sama. Bila di dunia, wa bin solehah, khususan di sebut nama. Khususan ila ruhi wal jasadi. Sebut nama kamu lagi. Bin siapa tuh bin? Sebut nama ayah kamu, summa ila ruhi wal jasadi. Sebut nama ibu. Binti siapa? Kalau nggak tahu binti fulan, kalau ayah binti fulan. Summa ila ruhi li abi, sebutkan lagi. Summa ila ruhi li ummi, sebutkan nama ibu. Al-Fatihah. Ulangi kata-kata Bapak. Astagfirullahaladzim li dzambi. Dalam hati saja, tapi yang benar-benar terasa. Astagfirullahaladzim li dzambi. Astagfirullahaladzim li syaitan. Rasakan, baca berulang-ulang dan bayangkan dosa-dosa kamu yang begitu banyak. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, syaitan. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, syaitan. Astagfirullahaladzim, dzambi. Astaghfirullahaladzim min syai'in. Tidak ulangi dosa kepada ayah dan ibu. Tidak ulangi dosa kepada kakak atau adik. Tidak ulangi dosa kepada guru dari kecil hingga sekarang. Tidak ulangi kata-kata kotor yang pernah terucap dari mulut kamu yang seharusnya itu adalah zikir kepada Allah, mengingat Allah, tapi kamu berkata buruk. Ingat kembali gibah-gibah yang pernah kamu lakukan, sehingga amal-amalmu bagaikan kayu bakar yang dibawa api tak tersisa. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal
وأتوب إليه. Ya Allah, sebenarnya saya dibawakan dari mata ini terbuka, dari badan ini bisa mulai bergerak, dari jasad ini ketika dilahirkan dari rahim ibuku biasa. Namun sedikit sekali menambahnya ya Allah, hanya langkah-langkah buruk yang aku lakukan, hanya dosa-dosa yang aku lakukan, tanpa kebaikan yang aku lakukan. Maka aku hanya bermohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku bukanlah ahli surga, karena begitu banyak keburukanku yang telah aku lakukan. Namun ya Rabb, hamba tidak mungkin mampu menahan siksa api neraka. Ya Allah ya Rabb, terimalah taubatku, terimalah pengakuanku atas segala dosa yang sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Astagfirullahaladzim li Astagfirullahaladzim li syaitan. Ucapkan nama kita. Astagfirullahaladzim li dzambi. Astagfirullahaladzim li syaitan. Astagfirullahaladzim li dzambi. Astagfirullahaladzim li syaitan. Maka bayangkan sebuah cahaya kecil. Cahaya itu kecil sekali, namun sangat terang. Bayangkan dalam benak kalian. Mata dipejam, semakin larut kalian dalam sebuah bayangan gelap. Namun ternyata ada bayangan-bayangan kecil. Namun hanya satu bayangan kecil itu semakin lama semakin nampak jelas, meskipun hanya sebuah titik. Maka itu adalah cahaya. Gantilah cahaya itu, digantilah dengan perlahan. Bayangkan dirimu sedang melangkah menuju cahaya tersebut. Maka ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fa'alna بحرمتهم واهدنا الحسنى ببركاتهم. ربي غفرنا بحرمتهم واهدنا الحسنى ببركاتهم. Allahumma sholli ala Muhammad. Buka
mengucapkannya. Nah, cukup segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.